Halo, assalamualaikum guys. Selamat pagi, jumpa lagi dengan Bose Resto Channel guys. Ya guys, pagi ini Bose akan membahas mengenai aktivitas Bose di pagi hari biasanya ngapain saja ya guys ya. Ya jadi ini pagi-pagi ya guys ya. Biasanya Bose kalau sudah aktivitas bangun pagi itu biasanya mandi, kemudian sarapan ya, setelah sholat ya, itu kemudian Bose biasa santai-santai dan mulai pegang HP ya. Jadi Bose itu pagi-pagi pegang HP guys, bukan sekedar untuk nonton YouTube atau apa, tapi yang biasanya itu adalah yang dilihat adalah omsetnya Bose dari 6 resto yang ada biasanya ya, karena mereka biasanya udah malam-malam itu bagian keuangan ngirim omsetnya, jadi malam-malam. Kemudian Bose kadang-kala pagi-pagi baru sempat tuh buka ya, satu ngecek. Kemudian kedua yang aktivitas Bose lakukan itu biasanya adalah melakukan koordinasi ya guys ke pegawai Bose melalui grup WA, hal-hal apa yang perlu perhatian dilaksanakan oleh baik manajemen atau pegawai ya, karena Bose punya untuk setiap gerai itu Bose kan punya grup, jadi Bose bisa kendalikan langsung apa yang harus mereka kerjakan gitu guys ya. Itu terus yang berikutnya Bose lihat berita guys. Setiap pagi itu kita harus asupannya, selain asupan fisik ya guys, itu harus asupan berita. Kita harus update situasi yang terjadi di Indonesia atau internasional ya guys. Kenapa? Karena itu juga nanti bisa berkaitan dengan bisnis kita gitu. Misalkan kalau yang sekarang sangat relevan itu adalah misalnya angka COVID di Indonesia, kemudian status PPKM di daerah lokasi restonya Bose itu juga berpengaruh ya guys. Nah, itu harus kita antisipasi guys ya. Berita itu selain berita tadi itu yang berkaitan dari Bose, juga biasanya Bose suka melihat berita olahraga ya, melihat berita atau membaca berita tentang grup-grup sepak bola yang mungkin baru bertanding, karena Bose tidak suka begadang nonton bola, jadi sukanya lihat beritanya atau nonton resume di YouTube ya. Nah, kemudian kalau pagi itu ya, selainnya itu Bose itu ya, selain tadi sudah melihat laporan keuangan harian, kemudian ngasih instruksi, kemudian berita ya, itu Bose kemudian biasanya adalah belajar ya, nggak salah dengar, betul ya, Bose belajar ya guys ya. Ini sementara tempat tinggal Bose seperti ini guys. Iya, Bose sementara kan tinggal di sini ini salah satu tempat tinggal Bose. Padahal ini ya sebenarnya restonya Bose nomor 6. Itu ada 4 cugul lagi di sana. Dan itu lahan di sana. Ya, jadi kembali lagi ke faktor belajar ya guys ya. Bose belajar. Ya, namun demikian belajar Bose itu sangat praktis guys, bukan berarti terus Bose itu terus pergi kuliah lagi ke mana gitu ya. Untuk hari-hari biasa itu Bose enggak. Bose belajar melalui YouTube. Bose suka menonton ya video-video YouTube dari para profesional guys, para profesional di bidang-bidang bisnis yang relevan guys. Jadi Bose belajarnya melalui itu. Kalau ini seperti yang Bose lagi tonton ini kali ini guys ya, ini di YouTube nih, ini bagus juga nih. Ini kan ini ya, lihat ya. Nah, ini kalau ini adalah konten YouTube-nya Hilmi Yahya kalau ini guys ya. Salah satu dari channel YouTube yang Bose ikuti ya guys ya. Bukan promosi, tapi Bose memang harus belajar terus. Jadi bukan berarti kita itu udah pinter, rupanya ada yang lebih hebat tuh ya. Kali ini kan bos oleh-oleh Krishna yang di Bali itu, yang paling besar di Bali itu kan namanya oleh-oleh Krishna ya. Banyak hal juga yang didapat Bose dari
wawancara seperti ini ya, perjalanan baik hidup maupun proses bisnisnya ya guys ya, itu sangat inspiratif menurut Bose gitu. Jadi Bose sendiri merasa bahwa wah ternyata Bose masih kalah jauh dari mereka. Ini bukan masalah kalah-kalahan saja maksudnya, tapi harusnya membuat motivasi bagaimana cara mereka itu sukses gitu loh. Orang-orang itu sukses itu bagaimana? Itu penting. Karena belajar dari orang sukses, guys, minimal mereka sudah ibaratnya mendaki gunung, mereka sudah sampai puncak, itu mereka sudah menapaki setiap jalan menuju ke puncaknya gitu. Termasuk mungkin pernah terjatuhnya, keplesetnya gitu, terus mungkin jurang-jurangnya yang berbahaya sebelah mana, mereka sudah mengalaminya dan kita belum. Maka dari itu ya kita dengan mengikuti perjalanan mereka yang kira-kira sesuai dengan situasi kita, ya itu akan sangat bermanfaat. Memang tidak semua perjalanan orang lain itu kemudian bisa diterapkan di kehidupan kita ya guys ya, tidak itu. Namun demikian pastilah dari perjalanan sukses orang-orang itu ada hal-hal yang bisa kita ambil dan jadikan pelajaran agar kita bisa sukses seperti mereka atau bahkan melebihi mereka. Ya. Menariknya ya, ini kalau yang tadi itu yang Bose Krishna itu yang tadi kan belajar dari dia ya. Wah, luar biasa, dia sudah bahkan ada 10 hektar itu ya katanya di salah satu wilayah Bali. 10 hektar. Ya kalau Bose kan baru sekitar berapa ini 2 hektaran ya. Nah, dia udah punya 10 hektar itu baru salah satunya. Dia udah punya gerainya, Krishna sendiri ada 8 ya. Istimewa guys, dan pasti omsetnya juga dahsyat. Ya Bose tahu lah. Terus bagaimana membagi fee untuk para pelaku wisata yang lain itu juga dibagikan ya. Itu bagus buat sharing ya menurut Bose gitu. Dan kembali lagi guys ya, Bose Resto Channel ini bukan untuk ajang pamer Bose ya, enggak, sama sekali enggak. Ini adalah ajang sharing Bose, perjalanan Bose ya. Kenapa? Karena itu juga sebenarnya dari perjalanan bahwa banyak juga yang bertanya perjalanan Bose ini bagaimana sampai sekarang ini. Yang bagi mereka mungkin dianggap sudah sukses, walaupun Bose yang mungkin belum menganggap terlalu sukses ya, masih biasa-biasa saja gitu. Tapi bahwa punya rumah makan luasan hektaran gitu di kawasan Borobudur mungkin dianggap sudah hebat, sukses gitu. Walaupun Bose masih merasa banyak hal yang juga perlu dipelajari kembali gitu. Jadi itu guys ya. Nggak, intinya sih kalau Bose ini selalu suka belajar ya. Bose selalu suka belajar. Nggak usah ngomongin gelar lah ya, mungkin Bose udah beberapa kali kuliah macam-macam lah. Dan Bose tetap haus untuk ilmu, akan belajar lagi ilmu-ilmu yang lainnya. Begitu guys ya. Jadi demikian aja guys ya, mungkin vlog kali ini mengenai aktivitas Bose di pagi hari dan motivasi Bose membuat vlog atau channel Bose Resto ya, bukan untuk pamer tapi untuk sharing dan belajar bersama guys. Dan Bose welcome, mungkin nanti ada saran, komentar atau kritik atau bahkan mungkin diskusi baik online ataupun offline ya. Bose sangat welcome guys, karena yang namanya belajar itu tidak ada batasnya ya. Kalau dalam agama Islam itu bahkan dari liang lahir sampai liang kubur itu harus selalu belajar gitu. Demikian ya guys ya, semoga video vlog kali ini bermanfaat bagi kita semua dan terus memotivasi kita untuk selalu belajar menjadi lebih baik lagi ke depannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup maduang.